Selamat pagi kepada seluruh anak kami semuanya. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan kewirausahaan dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi anak-anak kami semua, pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 12 dengan materi yaitu dari kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengenai analisis perencanaan produksi massal, dan yang menjadi bagian keterampilannya nanti adalah membuat perencanaan produksi massal. Nah, yang perlu kita pertama ketahui adalah tentu apa itu produksi massal. Jadi pengertian produksi massal harus kita tahu, di mana produksi massal ini bisa didefinisikan adalah sebagai sistem produksi dalam jumlah besar dari sebuah produk yang standar, dimulai dari proses perakitan tentunya. Produksi massal tentu bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk. Jadi apapun produknya tentu bisa dilakukan produk secara massal bagi produk tersebut. Nah, menurut bahasa Indonesia dalam kamusnya, kata massal ini memiliki pengertian adalah melibatkan kehadiran orang banyak. Jadi kegiatan produksi massal bisa kegiatan-kegiatan yang singkat dan memiliki biaya yang rendah, serta dalam melibatkan jumlah yang besar. Tentu untuk mencapai jumlah yang besar ini anak-anak kami dibutuhkan kehadiran orang-orang banyak. Sehingga dengan demikian produksi massal bisa kita artikan sebagai produksi yang dibuat dalam jumlah besar, tentu yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Jadi di sini Bapak tampilkan sebuah gambar anak-anak kami yang mengarah kepada produksi massal. Di sini Bapak contohkan dalam pembuatan sebuah mobil. Di sini melibatkan berbagai tenaga yang membutuhkan sangat banyak sekali keterampilan, dan di sini yang Bapak tampilkan adalah tenaga manusia yang diganti menjadi tenaga robot. Jadi banyak mobil yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dia harus diproduksi secara massal atau besar-besaran, bisa dibilang seperti itu. Nah, proses produksi kalau kita kelompokkan anak-anak kami ada beberapa jenis. Nah, yang pertama dari jenis produksi berdasarkan wujud proses produksi. Jadi di sana terdiri dari beberapa jenis. Nah, yang pertama secara produksi kimia, yang kedua secara produksi dalam perubahan bentuk, yang ketiga produksi penggabungan atau assembling, yang keempat produksi transportasi, yang kelima produksi penciptaan jasa administrasi. Jadi ada sebanyak 5 proses produksi jikalau kita lihat dari wujud proses produksinya. Yang kedua anak-anak kami, proses produksi jikalau dilihat dari proses arusnya ada terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, produksinya secara terus-menerus. Yang kedua, produksinya terputus-putus. Yang ketiga, produksi campuran. Ya. Jadi ketiga produksi ini
adalah jenis produksi kalau ditinjau berdasarkan arus proses produksinya. Dan yang ketiga anak-anak kami, jenis produksi jikalau kita lihat berdasarkan penyelesaian proses produksinya, ada terdiri dari proses produksi tipe A. Jadi ada kategori tipe A di mana tahap proses produksinya dilaksanakan dalam perusahaan dapat diperiksa secara mudah. Yang kedua, tipe B memiliki pengertian penyelesaian produksinya dalam perusahaan bersangkutan. Akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap proses produksi. Yang ketiga, produksi tipe C, penyelesaian produksinya termasuk dalam kategori proses produksi yang melaksanakan proses penggabungan. Yang keempat, proses produksi tipe D, proses produksi yang dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan canggih lainnya. Produksi tipe E merupakan proses yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan dagang ataupun pada perusahaan jasa. Jadi ada beberapa jenis tadi yang kita kelompokkan menjadi 3. Nah, secara proses produksi ya dalam beberapa jenis dikelompokkan lagi anak-anak kami. Ya, tambahannya adalah jenis produksi berdasarkan bahan mentahnya. Jadi tergantung dari jenis proses analitik, di mana merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Yang kedua, proses sintetik merupakan penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Contohnya karet, kulit, benang, dan perekat. Ini merupakan bahan penting yang harus disediakan guna mewujudkan jenis-jenis barang yang lain. Nah, anak-anak kami semua, kalau kita lihat, kalau kita lihat dari pengertian produksi tadi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang harus dimiliki ketika produksi tersebut dilakukan secara massal. Yang pertama, dunia usaha maupun dunia industri mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah dan jumlah besar. Jadi cirinya adalah produknya harus berbiaya yang rendah tetapi jumlahnya harus besar. Yang kedua, mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Tentunya diharapkan produksi massal itu akan bisa menguasai pasar sesuai dengan tujuan dia diproduksi. Yang ketiga, proyek ataupun produk banyak dijual di pasar bebas. Yang keempat, produk hampir terbuat sama dan tidak ada variasi produk. Jadi produksi massal itu kalau bisa dia sejenis, sejenis, tidak ada perbedaan antara produk yang lain dengan yang dibuat tentunya. Nah, yang kelima anak-anak kami yang menjadi cirinya adalah persediaan pemenuhan permintaan pada masa tunggu dalam memproduksi produk massal harus terpenuhi. Ya, jadi ada 5 tadi yang menjadi ciri daripada produksi massal. Nah, selain ciri-cirinya, ada juga sifat-sifat produksi massal. Yang pertama anak-anak kami yang menjadi sifat produksi massal, yang pertama itu tadi adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Bisa kita artikan bahwa pembuatan produk ataupun barang dilakukan terus-menerus dan berurutan sehingga menjadikan jumlahnya besar. Pola ini tidak berubah dalam kurun waktu, bahkan bisa selamanya. Jadi prosesnya itu dilakukan secara terus-menerus dan berurutan. Jadi ada langkah-langkah dan ini yang akan diikuti di dalam proses untuk produksi massal. Yang kedua menjadi sifatnya, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Kira-kira jadi bagian yang kedua ini berdasarkan urutan bahwa proses pengerjaan produk diawali dari bahan baku hingga bahan jadi, dibuat secara berurutan dan disesuaikan dengan pola urutan.
Jadi ada langkah-langkah dimulai dari bahan baku yang dibutuhkan sampai nanti menjadi bahan jadi. Semuanya memiliki proses yang berhubungan dengan langkah-langkah tadi. Yang ketiga, anak-anak kami, sifat-sifat produksi massal tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi produksi walaupun terjadi secara terus-menerus, berurutan dan sama, tentu akan lebih efektif jika dikerjakan dengan menggunakan mesin. Jadi, kalaupun tenaga manusia dibutuhkan, tentu ini hanya pada bagian-bagian yang memiliki keterampilan yang sangat tinggi. Jadi melibatkan banyak tenaga manusia sebenarnya itu akan membuat bahwa hasilnya bisa tidak akan maksimal. Nah, yang keempat, persediaan produk bahannya harus lebih sedikit. Produk yang dipasarkan sesuai sistem produksi massal biasanya persediaan produk lebih sedikit. Mengapa? Karena tidak ada stok bahan tak terpakai hanya karena kesalah penghitungan. Jadi kalkulasi kebutuhan bahan lebih jelas dan terukur. Jadi di dalam produksi massal itu dikerjakan, dia harus dianalisis berdasarkan produk, lalu dihitung-hitung, kemudian baru diproduksi. Tentunya itu dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan penghitungan. Yang kelima, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Produksi massal membutuhkan pembuatan barang yang lebih cepat agar pasokan kepada target pasar lebih maksimal. Pemindahan bahan harus menggunakan alat atau mesin. Itu tujuannya adalah supaya lebih efisien dan lebih efektif. Yang keenam, mesin pembuat produk tentu harus memiliki sifat yang khusus. Artinya, kalaupun mesin itu adalah bagian yang mendominasi pada pembuatan produk tersebut, tetapi sifat tenaga kerja mesin harus memiliki sifat yang khusus dan tidak bisa sifatnya adalah sifat-sifat yang katakanlah sembarangan, sehingga di dalam membuat produk itu memang mesin itu akan lebih mampu memproduksi dengan secara massal. Nah, anak-anak kami, itulah yang menjadi bagian penting yang bisa Bapak sampaikan di dalam yang namanya produk kreatif kewirausahaan dari jenis-jenis bagian yang mempelajari produksi massal.